Sampai dengan saat ini jumlah laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim maupun Unit Reskrim Polsek Jajaran sebanyak 157 laporan polisi dan 179 pengaduan, di mana dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kami telah melakukan pencapaian penyelesaian perkara atau claim clearance, yakni P21 3 perkara, RG 33 perkara, terus SP3 ada 5 perkara, jadi jumlah selra yang telah kami laksanakan atau selesaikan 63 perkara dari total 157 laporan polisi. Jadi mulai dari tahun 2026, mulai dari Januari kami terdapat 19 laporan polisi dan kami selesaikan sebanyak 8 laporan polisi dengan presentasi 47%. Bulan Februari 35 laporan polisi kami selesaikan 6 laporan polisi dengan presentasi 17%. Bulan Maret 30 laporan polisi penyelesaian 13 laporan polisi 43%. Bulan April 21 laporan polisi penyelesaian 6 laporan polisi presentasi 9%. Bulan Mei 27 laporan polisi 10 penyelesaian dan 37 presentasi. Dan terakhir di bulan Juni sebanyak 25 laporan polisi dan kami melakukan penyelesaian sebanyak 20 laporan polisi dengan presentasi 80%. Dari jumlah keseluruhan penyelesaian perkara yang kami laksanakan saat ini sebanyak 40%, dan di waktu mendatang akan kami price untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan dan rasa keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat atau pelapor yang membuat laporan polisi. Dari laporan polisi yang dilaporkan, kami telah mendatakan data kejahatan konvensional. Yang tertinggi adalah perkara penganiayaan sebanyak 60. Yang berikut kekerasan bersama terhadap orang 19 kasus. Yang berikut pengrusakan 4 kasus, penggelapan 1 kasus, pencurian 2 kasus, penipuan atau penggelapan 1 kasus. Itu dari data kejahatan konvensional. Lanjut lagi ada dari tindak pidana pengancaman 2 kasus, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang 1 kasus, penipuan 2 kasus, curang 3 kasus, senjata tajam 2 kasus, dan ada aniaya ringan yang kami serahkan kepada Satsa Mapta di Piring, yakni sebanyak 4 kasus. Selanjutnya data kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak di tahun 2026, yakni persetubuhan terhadap anak ada 7 kasus, pencabulan terhadap anak 3 kasus, pencabulan 1 kasus, penelantaran 4 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, KDRT 7 kasus, kekerasan terhadap anak 11 kasus, perzinahan 3 kasus, pemerkosaan 14 kasus. Untuk People Smuggling belum ada karena kemarin kami baru melaksanakan tahap 2. Untuk data pidana khusus ITE ada 3 kasus. Dari data peta kerawanan tindak pidana di wilayah hukum polisi Kepulauan Tanimbar tanggal 1 Januari sampai dengan 25 Juni 2026, yang tertinggi ada pada Desa Sirna, di mana di situ ada aniaya sebanyak 10 kasus, kekerasan terhadap anak 3 kasus, perkosaan 3 kasus, curang 2, kekerasan bersama terhadap orang 1, dan pencurian 1. Kemudian untuk Desa Wawona penganiayaan mengakibatkan matinya orang 1, kekerasan anak 1,
1, penganiayaan 1. Untuk desa ini aniaya 1, desa Umaki cabul anak 2, aniaya 1, desa Ledalam aniaya 2, kekerasan bersama terhadap orang 1. Desa Lermatang ada KDRT 1, pemerkosaan 2, satu pula atau kekerasan bersama 1, pengancaman 1. Untuk Boleh Barat, persetubuhan 1, kekerasan terhadap anak 1, aniaya 1, pengusahaan 1, penggelapan 1, dan kekerasan bersama terhadap orang 2. Boleh Timur, KDRT 1, pengusahaan 1, pencurian 1, kekerasan bersama terhadap orang 1, aniaya 3, kekerasan anak 1. Untuk Somaki, kekerasan seksual 1, penipuan 1, penganiayaan 10, pengusahaan 1, kekerasan bersama terhadap orang 2, kekerasan seksual 1, penipuan 1, ITE 2, penelantaran anak 1, KDRT 1, kekerasan terhadap anak 1, aniaya ringan 2. Untuk di wilayah hukum Polsek Batambian, Desa Arwibab, KDRT 1, pemerkosaan 1, penganiayaan 1. Desa Arwidas, pemerkosaan 1, Desa Sangliadol, pemerkosaan 1, Desa Rolun, aniaya 1, kekerasan bersama terhadap orang 1, Desa Tungur, aniaya 1, pemerkosaan 1. Untuk wilayah Polsek Pornomori, aniaya di Mianubak, aniaya 1, Desa Mianubak, KDRT 1, Desa Alusikelan, Senpi 1, aniaya 1, KDRT 1. Desa Loweru, kekerasan anak 1, aniaya 1, Desa Kimasa, aniaya 1 kasus. Wilayah Polsek Nirmas, Desa Arma, kekerasan terhadap orang 1, aniaya 1, persetubuhan 1. Desa Watmuri, pengancaman 1, penelantaran 1, kekerasan seksual 1. Terhadap Desa Watu, penelantaran 1, aniaya 1, Desa Menglusi, perzinahan 2. Untuk Polsek Tanimbar Utara, Desa Ritabil, penganiayaan 2, kekerasan bersama terhadap orang 1. Desa Kelang, persetubuhan anak 1, aniaya 2. Desa Desa Timur, ITE 1, persetubuhan anak 1. Desa Leling 2, aniaya 1. Desa Watidal, aniaya 3. Desa Ridol, pemerkosaan 1, penggelapan 1, kekerasan anak 1. Wilayah hukum Polsek Mamitata, Desa Awer, aniaya 1, Desa Sofiani, aniaya 1. Untuk wilayah hukum Polsek Warlagoba, cuma di 1 desa, ini Desa Romus, KDRT 1 kasus. Untuk wilayah hukum Polsek Lermatian, Desa Kangtubu, perusahaan 1, persetubuhan 1, kekerasan bersama terhadap orang 1. Desa Rumah Salut, aniaya 1, kekerasan bersama terhadap orang 1. Desa Makatian, pemerkosaan 2. Desa Temi, pemerkosaan 2. Weratan, aniaya 1, kekerasan bersama terhadap orang 1. Desa Wermatang, 170 atau kekerasan bersama terhadap orang 2. Pencabulan anak 1. Wilayah hukum Polsek Selaru, Desa Adau, aniaya 5, kekerasan bersama terhadap orang 1. Desa Tanda, pencabulan 1, penganiayaan 1. Desa Lingat, persetubuhan anak 1, pemerkosaan 1. Daerah Gagang, Insan Mega yang kita nanti menggunakan, itulah gambaran umum dari pengungkapan dan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar maupun Intreskrim Polsek. Mungkin setelah ini ada pertanyaan bisa diajukan untuk kami jawab atau ditanggapi. Namun inilah fakta yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2000. Waktu dan kesempatan disilakan untuk pertanyaan. Terima kasih. Saya mau mempertanyakan keterkaitan dengan jumlah beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari sekian kasus yang disebutkan tadi, mungkin bisa dijelaskan kasus mana yang di SP3-kan, yang mungkin itu saja. Ya,
SP3 ada SP13 Pak. SP13 kayak SP3 dan pasang SP3 nya bukan motornya sambung pasang SP3 nya. Baik, Bapak James, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf, tadi kami memberi data tapi tidak signifikan. Kasus yang kami laksanakan SP3 ini kasus yang diselesaikan secara restoratif justice. Itu yang pertama untuk LP 119/2025 Kabupaten Muda terkait kasus dugaan tindak pidana penghinaan dengan terlapor atau tersangka atas nama self committed. Terhadap kasus kekerasan bersama terhadap orang terdakwa penghinaan itu dilakukan penyelesaian secara restoratif, di mana kedua pihak pelapor dan terlapor bersepakat untuk berdamai dan diajukan kepada pimpinan dan terlapor membuatkan saran pendapat hukum, kemudian dilakukan dengan penghentian. Yang kedua, LP nomor 16 bulan 2 2026 tanggal 6 Februari 2026 atas nama terlapor tersangka Karen Sambung ini penghinaan. Ini terus selesaikan karena damai antara Kedua pihak. terlapor melakukan ideologi segala kerugian yang telah dia sebelumkan kepada korban sehingga berdasarkan dengan aturan dalam proses justice telah dilaksanakan bertanggung jawab oleh terlapor sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga memohon untuk mencabut permasalahan ini. Itu yang kedua, ketiga LP Molela atau yang dibuat oleh polisi. Nomor 1, Polres Kepulauan Tanimbar tanggal 21 Februari 2026 terkait dugaan tindak pidana pencurian. Jadi pencurian ini adalah pencurian skema. Pencurian di jadi ini pun tes ketiga karena antara korban dengan terlapor atau pelaku pencurian ini masih memiliki uang keluarga. Nah, sehingga ketika permasalahan ini dia diselesaikan itu atas permintaan sendiri dari korban sebagai bentuk dia meminta kepada kita untuk dapat menyebut permasalahan ini karena telah adanya permintaan maaf serta permohonan maaf yang diberikan oleh korban kepada terlapor sehingga kita juga mencabut permasalahan karena kita berpikir kita adalah keluarga. Sehingga kita mengerjakan perkara ini. Yang ketiga, yang keempat adalah kasus antara pemuda desa Awer dan Adodo yang dimana kami saat itu telah langsung ke sana dan telah dilakukan penyelidikan, namun pada akhirnya kedua belah pihak dari desa Adodo dan Awer melakukan perdamaian dan dikembalikan penyelesaian secara adat dan kemudian surat pencabutan dan permohonan maaf itu diajukan kepada pimpinan dan tanggal kami berkala penghentian. Yang terakhir ada kasus LPB 61 bulan 4 2006 tanggal 16 April 2026 dengan terlapor atau tersangka Salman Ferry Ramo dan Tinifun. Itu adalah terkait dugaan tindak pidana ITE penggunaan. Nanti untuk penjelasan ini diserahkan kepada kami. Baik, terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh Bapak Pastor Panji dalam
mencabut laporan aduannya dan memaafkan terlapor terkait dengan mereka dan telah dilaksanakan secara kekeluargaan hukum itu, sehingga dasar itu kita melakukan SP3 terkait dengan hasil kesepakatan mereka dalam restoratif itu. Terima kasih. Baik, demikian Pak James. Satu lagi Pak Kasat, dari sejumlah kasus yang tadi dinyatakan dari dalam revisi ini, kira-kira kasus mana yang lebih menonjol? Kasus mana yang lebih menonjol? Misalkan yang mungkin kasus di bawah umur atau kasus penganiayaan atau kasus apa begitu? Tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk kasus yang konvensional yang sangat menonjol yang ini kasus dugaan tidak pidana penganiayaan sebanyak 60 perkara, terus ikuti kekerasan bersama terhadap orang 19 perkara, pengusahaan 4, penggelapan 1, pencurian 1, dan seterusnya. Jadi yang paling menonjol di wilayah Polres Kepulauan Tanimbar yang ini kasus dugaan pidana penganiayaan. Ya, baik Pak Kasat. Ingin saya tanyakan tingginya kasus penganiayaan pidana ini dipicu oleh apa Pak? Pemicunya? Dari hasil penyelidikan maupun hasil penyidikan yang telah dilaksanakan dengan wilayah registrasi yang sudah kami bagi kepada personil baik personal maupun di fungsi penyidikan, dugaan penganiayaan yang menjadi perkara yang paling dominan di wilayah Polres Kepulauan Tanimbar, yakni pemicunya adalah minuman keras. Dan kemudian selain itu ada kesalahpahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan, namun perkara ini harus naik dengan artian saling lapor antara kedua pihak. Itu yang memang lebih dominannya adalah masalah miras. Kalau miras yang menjadi dominan Pak, kira-kira langkah dari Polres sendiri itu seperti apa untuk meredam sehingga tidak meningkat lagi kasus seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Untuk menyikapi atau meminimalisir terjadinya kematian penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Kepulauan Tanimbar, kami dari Satreskrim mulai dari bulan April 2006 sampai dengan saat ini kami melaksanakan giat unit secepat yang dilaksanakan setiap malam hari dari pukul 00 sampai dengan 3. Dan ini melaksanakan razia ke tempat-tempat yang dinilai rawan konflik atau sebagai wilayah yang diduga menjadi sarang tempat berkumpulnya kelompok pemuda yang mengkonsumsi miras. Kemudian maka kami melakukan himbauan kepada para kelompok tersebut untuk kembali atau minuman yang kami temukan di lokasi kami sita, kami mengarahkan mereka untuk kembali ke masing-masing. Pak Kasat satu saja. Saya kira kalau dibandingkan dengan kali-kali sebelum ini, kasusnya kayaknya tidak ada perubahan apa-apa deh. Jumlah kasus tetap meningkat. Dulu tidak ada yang namanya Babin Kamtibmas, sekarang ada. Hampir setiap desa itu ada Babin. Setiap satu ada patroli, Pak. Patrolinya macam-macam. Patroli dialogis lah, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan lah. Bahkan menyasar sasaran-sasaran yang mau dikatakan cukup rawan ya. Tapi kok sepertinya tidak ada perubahan apa-apa yang signifikan terhadap penanganan kasus-kasus ini. Kira-kira kendalanya apa itu? Baik, tentu saja kami menyikapi laporan polisi terkait dengan tindak pidana penganiayaan di beberapa tahun ini. Kami telah melakukan kepada pimpinan untuk menindaklanjuti. Selanjutnya ada juga peran dari satker lain. Ini Babin Kamtibmas yang diwakili oleh Satgas Polres Kepulauan Tanimbar. Ini melakukan sambutan kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah untuk menjelaskan tentang dampak dari bahayanya konsumsi minuman keras. Ini adalah program yang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan di Polres Kepulauan Tanimbar. Sekarang juga ada masuk dari program tentang polisi belajar. Itu sangat
tambahan Makassar. Sejauh mana optimisme Polres Kepulauan Tanimbar ketika edukasi dilakukan? Apakah mungkin akan menekan begitu banyak tindak pidana yang dari Kepulauan Tanimbar ini atau? Baik, tentu saja bahwa tindakan yang kami lakukan dengan harapan bahwa dapat menerantai atau mengurangi bila perlu menghilangkan dampak daripada bahaya konsumsi minuman keras. Baik, kasih. Pertama satu dari pertanyaan tadi terkait dengan tadi yang Pak Jeffrey tanya, makanya dari pihak Presiden Sekretariat sama lagi ini kegiatan kita URJ ini lumayan menekan angka kejahatan yang terjadi di Somali. Nah, selama 2 bulan itu sudah berjalan URJ, puji Tuhan kalau nggak salah baru 2 LP yang lain. Sebelum kejadian kita punya protokol itu, ya seperti biasa yang tadi disampaikan sekian. Yang kejadian URJ itu umumnya jadi menekan angka kejahatan yang terjadi di Somali. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Satu tambahan terakhir saya terkait dengan langkah yang tadi harus menyangkut tadi di situ menyangkut masalah penganiayaan. Masalah penganiayaan kan penyebabnya muncul itu pada minuman keras. Selain dilakukan penyitaan atau ini dari masyarakat, kira-kira langkah apa lagi solusi apa lagi yang dilakukan penyitaan begitu minuman keras? Baik, memang pada prinsipnya kami tetap melaksanakan kegiatan untuk memonitoring di mana lokasi logistik penjualan keras dan kemudian kami lakukan dengan langkah dan memang pada kegiatan atau monitoring terhadap penjualan keras sudah kami kantongi dan kami terus melakukan pengawasan maupun himbauan sehingga tidak berdampak pada masyarakat umum sehingga melakukan tindak pidana yang Karena ada persepsi yang muncul dari publik, dari masyarakat bahwa penyitaan itu cuma di lokasi-lokasi tertentu saja, sementara lokasi lain itu tidak dilakukan. baik. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pimpinan atau melakukan kepada pimpinan untuk kalau memang ada tempat-tempat yang diduga sebagai tempat penjualan minuman keras akan disampaikan seperti informasi kami untuk kemudian kami tindak lanjuti. Terima kasih. Ya, Pak Kasat mungkin tambahan satu. Tambahan dari pertanyaan tadi Pak. Kalau memang tempat-tempat mungkin dilakukan sweeping atau seperti apa, lalu bagaimana dengan tempat masak sopi Pak? Kira-kira bagaimana? Baik, kalau kita lihat kami juga tidak serta-merta melakukan upaya atau langsung melakukan razia pada tempat ini atau penjualan sopi apalagi dari sopi yang beredar di wilayah Somali adalah banyak dari selalu jadi intinya dalam hal ini Bapak Kapolres tidak melarang atau menghentikan secara langsung aktivitas penjualan itu. Namun mungkin kami melakukan himbauan untuk penggunaan atau penjualan minuman keras kepada untuk kegiatan-kegiatan yang memang Dibatasi seperti ya, ada batasannya. Dan itu adalah merupakan mata pencarian dari masyarakat. Ya, izin Pak Kasat. Pertanyaan saya terkait dengan pemetaan daerah rawan kejahatan yang beberapa desa yang sudah disebutkan tadi tercatat sebagai lokasi dengan jumlah perkara yang relatif tinggi. Pertanyaannya, apakah dari Satreskrim telah memiliki pemetaan kerawanan yang menjadi dasar penempatan personil patroli maupun kegiatan pencegahan sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa daerah tersebut benar-benar mendapat perhatian khusus dari Polres Kepulauan Tanimbar. Baik, terima kasih Pak.
Kami dari Satreskrim menilai dari adanya laporan polisi atau pengaduan, kemudian kami kalkulasikan, lalu kami petakan daerah-daerah yang memang berpotensi seperti untuk kasus-kasus menonjol yang terjadi di Kepulauan Tanimbar. Kemudian kepada unit Polsek Jajaran juga kami telah kasih turunan untuk melakukan sampel atau memutus mata rantai tentang potensi untuk konflik akibat dari kriminalitas. Mungkin seperti itu Pak yang kami laksanakan. Ya. Pak Kasat, yang berikut, Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini menjadi perhatian nasional dengan pengembangan proyek strategis nasional Blok Mesir. Kira-kira langkah konkret dari Polres untuk mengantisipasi potensi konflik sosial, sengketa tanah maupun tindak pidana yang mungkin muncul, sehingga investasi dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat luar. Baik, intinya kami secara APH melaksanakan fungsi penindakan atau penegakan hukum yang akan terjadi ke depan dalam rangka pembangunan provinsi dan lain-lain. Untuk saat ini Bapak sekalian, kami belum sampai dengan saat ini untuk potensi konflik dari desa Lerbatang, Rumah maupun dalam khususnya kasus tanah dan lain-lain belum ditangani oleh Satreskrim. Tapi kami tetap melakukan atau berkoordinasi dengan pihak terkait dari terutama pemerintah Dinas atau posisi tempat maupun pemerintah desa. Jika nanti adanya di kemudian hari ada potensi konflik atau saling laporan dan lain-lain, kita mengkoordinasikan dan jika ditemukan ada perbuatan hukum maka akan kami tindak dari proses itu. Ya, Pak, yang terakhir Pak Kasat, apa saja pesan utama dari Pak Kasat atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Tanimbar pada Hari Bayangkara yang mungkin?